Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azkar. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita akan lanjutkan belajar kita pada hari ini. Di episode yang lalu kita sudah belajar tuntas tentang huruf yang berada di tengah lidah ya. Maka sekarang kita akan masuk ke huruf ke pinggir lidah dan juga nanti di pangkal lidah. Ya. Baik, yang pertama kita akan belajar di sisi lidah atau pinggir lidah ya. Pinggir lidah atau sisi lidah sama saja ya. Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Kalau pemirsa masih ingat, ini di kelompok 7 ya, metode Azkar 9 ya. Nah, ini kita belajar di pinggir lidah atau sisi lidah dengan gigi geraham atas. Hurufnya cuma satu. Ya, hurufnya cuma satu. Huruf apa? Huruf do. Ya, huruf do. Maka do ini harus keluar dari pinggir lidah. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Yang mana pinggir lidah ini akan bertemu dia dengan gigi geraham atas. Ya, do. Do. Bukan do ya, bukan di ujung lidah. Do, bukan. Tapi dia di pinggir lidah. Do. 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 Do ya. Baik, kita coba akan tulis drillnya. Do, di, du, bal. Kita ulangi 4 kali. Lalu kita buat dilengkapnya. Dudon. Doni. Dodna. Minal mudni. Madidan. Madidan danidha. Ulangnya 2 kali. Nah, dalam latihan ini huruf do-nya harus keluar dari pinggir lidah. Nggak boleh dari ujung, apalagi tengah, apalagi di pangkal, nggak boleh, harus di pinggir. Nih, pinggir lidah atau sisi lidah ya. Dia bertemu dengan gigi geraham atas. Kita hafalkan. Sekarang kita latih. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Ulangi lagi. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Do, di, du, bal. Ya. Nah, ingat pemirsa, dalam latihan lengkap ini, huruf do, huruf ikhfa. Maka harus samar. Kita dengungkan samarnya, lalu masuk ke huruf do. Dan karena do ini huruf tebal, maka bunyinya pun ikhfanya berbeda dengan bunyi huruf tipis. Ya, kita hafalkan. Dudan danidadna minal mudni madidan danidha. Dudan danidadna minal mudni
مضيضا ضنضا. Kita ulangi lagi. ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا. Ya, makanya kalau kita baca huruf do ini kalau udah betul enak nih. Bahkan kalau kita baca Al-Fatihah pun ya di ayat terakhir terutama, maka kalau kita udah bisa ini, maka baca Al-Fatihahnya akan sempurna. Kita bacakan ayat terakhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Tuh, do-nya tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim kan? Do bertasdidnya. Maka kalau kita bisa ini, baca Fatihahnya insya Allah pasti akan betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, untuk huruf do-nya ya, kalau kita bisa gunakan, maka kita bisa praktekkan dengan baik dan tepat. Ini do-nya pemirsa. Ya, jangan lupa ya, ujung di pinggir lidah, sisi lidah, ya, pinggir lidah di sini, gigi geraham atas. Maka jadi bunyinya do. Nah, itu pemirsa tuh. Jadi pinggir lidah cuma satu, ya. Maka sudah selesai nih pinggir lidah. Alhamdulillah. Maka kita break dulu. Nanti setelah pariwara yang berikut ini kita akan lanjutkan di bagian terakhir dari lidah, pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Maka pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita bertemu lagi di segmen kedua ini. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Di segmen pertama kita sudah selesaikan pembahasan tentang pinggir lidah ya. Berarti udah 3 bagian lidah nih, kita udah pelajari. Pertama di ujung ada 12 huruf. Ya. Kedua di tengah ada 3 huruf. 3 pinggir lidah yang baru saja kita pelajari di segmen pertama 1 huruf. Dan terakhir pangkal lidah atau lidah bagian belakang 2 huruf. Ya, kita tuliskan sini. Maka bagian keempat dari lidah, dari lisan adalah pangkal lidah. Di sini ada 2 huruf ya. Ada huruf kaf, ada huruf qaf. Ya, kaf, qaf. Ka, ko. Ka dan ko pemirsa. Nah, cuma di sini ada perbedaan. Tidak sama seperti huruf ja, syaya, satu tempat. Atau huruf za, saso, satu tempat. Atau tha, zazo, satu tempat. Atau ta, dato, satu tempat. Ya, ka dan ko ini berdekatan sebagaimana huruf la, na, ro. Untuk ka, ya kita bahas satu dulu huruf ka. Ka di sini dia makhrajnya itu pangkal lidah, ya pangkal lidah bagian atas, ya. Dia kalau ka dia di atas tuh. Ka. Kita bisa rasakan betul pangkal lidah bagian atas. Ka. Ya. Sedangkan kalau ko, pangkal lidah bagian bawah. Ko. Tuh ya, di atas ke bawah dia. Maka di kadu kita akan pelajari ya. Di kadu kita akan pelajari bagaimana cara melafalkan ka ini yang makhrajnya pangkal lidah bagian atas. Baik, kita akan lanjutkan latihannya. Ingat tadi, yang K ya, patokannya huruf K. Pangkal lidah atas ya. Ini makhrajnya. Kita akan tuliskan. Kaki kubak. Kaki kubak. Kita ulangi 4 kali.
Kita lanjutkan. Ku kan kanikak. Nah, minal mukni. Makikan kanikan. Nah, kita ulangi 2 kali ya. Nah, ini pemirsa. Jadi kalau kita melafalkan huruf K di latihan ini, pastikan makhrajnya, tempat keluarnya, pangkal lidah atas, pangkal lidah bagian atas. K. K ya. Baik. Kita akan drill latihannya ya. Mohon disimak, nanti pemirsa bisa mengikuti setelah saya. Kaki kubak. Kita ulangi lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Ulangi lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Ya. Lanjutkan latihan lengkapnya. Ingat, kaf ini huruf ikhfa ya. Maka pastikan samar bunyi nun sukun atau tanwin an in unnya. Lalu dengungkan samarnya masuk huruf kaf. Kita lanjutkan. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kita ulangi lagi. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Coba sekali lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Itu pemirsa ya, untuk huruf kaf. Dan huruf kaf ini nggak boleh sama seperti K, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh nih. Dia nggak sama, beda dia. K nggak boleh. Dia harus K. K ya, ada karakteristik nanti kita akan jelaskan di pembahasan sifat huruf insya Allah. Ya, maka melafalkannya K, ki, ku, bak. Seperti itu pemirsa. Alhamdulillah, kaf sudah selesai. Soalnya di segmen ketiga kita akan lanjutkan pangkal lidah yang terakhir dan huruf terakhir yang ada di lisan atau di lidah. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen ketiga ini. Kita akan bahas huruf terakhir yang ada di lisan ya, atau di lidah ya. Baik, huruf ini adalah huruf ko. Ya, huruf ko. Qaf ya. Huruf ko. Makhrajnya, tempatnya, jadi di pangkal lidah betul. Tapi pangkal lidah bagian bawah. Pangkal lidah bawah. Ya, pangkal lidah bawah. Pangkal lidah ada 2, atas K, bawah ko. Maka pangkal lidah bawah ini dekat sama tenggorokan atas, ya. Ko, ya. Biasanya kalau di huruf Indonesia transliterasinya di Q, ya. Ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Ko, pangkal lidah bawah. Baik, kita akan tulis sekarang drillnya. Kaki kubak.
Ulangi ini 4 kali. Kukon. Qani qaqana. Minal muqani. Maqiqan. Maqiqan. Qaniqa. Ulangi 2 kali. Ya pemirsa ya. Bunyi huruf qaf di sini yang ada di Latin ini ada sekitar 14 kali dan itu harus semuanya keluar dari pangkal lidah bawah. Ya. Nah, kalau baca huruf qafnya betul enak nanti pas kita baca Quran. Ya. Enak sekali ketika baca Quran, maka bunyinya jadi enak. Jadi tepat, betul. Kalau kita baca surat Al-Qari'ah misalnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tuh, 3 ayat pertama tuh. Jadi kalau bacaan qafnya betul, enak bacaannya gitu, ya. Qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Kamal ka tuh. Enak bedainnya kan kalau kita udah bisa kan? Maka dilatih terus, ya. Baik, kita akan latihan sekarang di Qoqi Kubak ya, di latihan drillnya. Disimak pemirsa. Pemirsa bisa mengikuti setelah saya. Qoqi Kubak. Ingat ada apanya tuh? Bako. Mantul ya. Kita memantulkan bunyi ko ketika dia sukun atau disukunkan karena waqaf. Qoqi Kubak. Qoqi Kubak. Qoqi Kubak. Qoqi Kubak. Baik, lanjut. Qaf juga huruf ikhfa, maka pastikan bunyi ikhfa. Samarkan nun sukun atau tanwin an in un, ya. Lalu dengungkan samarnya masuk ke makhraj huruf qa. Qaf juga tebal, maka pastikan ikhfanya juga tebal. Ya, kita lanjutkan. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Kita ulangi. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Kita ulangi lagi pemirsa di qafnya ya. Pastikan yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Jangan sampai ke atas, apalagi tidak di pangkal lidah. Nauzubillah, jangan. Karena bacaan kita itu dinilai muta'abbad, dinilai ibadah bacaan kita oleh Allah jika memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Apa syarat dan ketentuannya? Betul makhrajnya, sempurna sifatnya, dan benar bacaan tajwid-tajwidnya. Maka kalau kita lihat, dia bilang tajwid adalah membaguskan bacaan. Tahsin, memperbaiki bacaan. Dan bacaan tartil, ya pasti tartil dan tajwid gitu loh. Ya. Karena apa? Harus memberikan hak dan mustahak. Hak itu adalah makharijul huruf wasifatuha, dan mustahaknya ahkamut tajwid wa gharaib, ya, dan bacaan-bacaan gharibnya. Ulang sekali lagi pemirsa. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Ulangi lagi. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Qoqi Qubaqa. Ya, itu pemirsa, alhamdulillah sudah dapat yang ini. Lanjutkan bacaan ikhfa, jangan lupa. Quqan
qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Jangan lupa ya, pantulan di muqa nih. Qaniqaqna, jangan lupa tuh pantulannya. Kita ulangi lagi. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik pemirsa, lengkap sudah semua huruf lisan kita sudah pelajari. Ya, berarti kita sudah dapat nih 3 dari 5 makharijul huruf. Yang pertama syafatain 4 huruf kita sudah pelajari, ba ma wafa. Lalu jauf, a, i, u ya, sudah kita dapat juga. Terakhir lidah atau lisan ada 18 huruf. Ya, za, sa, so, tha, dha, dho, ta, dha, to, lanaro, jashaya, do, ka, dan ko. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, ingat setelah kita pelajari jangan lupa dipraktekkan. Ya, dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran. Kita mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah supaya diberi kemudahan terus dalam baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu aja pemirsa. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya. Terus pantengin belajar tasbih dari Aska, terus belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus hidayah untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita akhiri membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.